Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada lagi Pak Kiai? Ada. Bagaimana kabar Pak Kiai subuh ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Cuma hampir terlambat ini Pak Kiai. Ketiduran? Enggak, pakai motor saya kempes. Oh, begitu. Untungnya ada tambal ban di pinggir jalan sehingga masih sempat untuk masih singgah. Ada ya? Masih ada pakai, mungkin dia begadang sampai. Oh ya, kebetulan ada juga rezekinya. Iya, ada rezekinya. Iya, iyalah. Pak Kiai, kita mulai saja acara ini supaya pendengar kita yang mengirim surat sudah siap-siap untuk mendengarkan jawaban yang mengajukan pertanyaan. Pertama Pak Kiai, kita menuju ke Jeneponto. Rupanya tahun ini Jeneponto agak dominan, agak banyak surat yang dikirim kepada penyelenggara dialog Ramadan. Dari Mulyati nih Pak Kiai. Dari Mulyati di Bontoa, Desa Balangloe, Tarwang, Kecamatan Batang, Jeneponto. Pertanyaannya begini Pak Kiai, di kampung saya sebelum memasuki hari pertama puasa telah terjadi beda pendapat antara si A dengan si B. Si A ingin salat tarawih 2 rakaat, sedangkan si B ingin salat tarawih 4 rakaat. Dan terjadi masjid dengan alasan si A, sebagian warga masyarakat bahwasanya belum ada masjid di Indonesia melaksanakan salat tarawih 4 rakaat. Perlu Pak Kiai ketahui bahwa di kampung saya melaksanakan salat tarawih 8 rakaat saja. Sedangkan si B dan sebagian warga masyarakat salat tarawih 4 rakaat. Ada hadisnya. Nah, pertanyaannya Pak Kiai, apakah ada hadisnya bisa melaksanakan salat tarawih 4 rakaat? Nah, kedua, apakah di dalam bulan puasa ini gosok giginya bisa di pagi hari? Mungkin ketika Anda aman di pagi Pak Kiai. Begini Dembele. Di bulan Ramadan ini memang kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Sampai Nabi mengatakan man shamahu wa aqamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan sembahyang waktu malamnya dengan penuh keimanan dan mengharap ampun Tuhan, maka dia bersih dari dosa seperti bersih anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, sekarang tentang qiyamul Ramadan itu ada 3 kiatnya. Yang pertama tarawih. Yang pertama tarawih. Itu disebut qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan Pak Kiai. Yang ketiga kedua sholatul lail. Itu juga masuk qiyamul Ramadan. Dan yang ketiga tahajud. Itu juga masuk qiyamul Ramadan. Nah, begini Dembela. Nah, sekarang dibedakan apa bedanya tarawih, sholatul lail dengan tahajud. Ini barangkali ketiga-tiganya berbeda itu Dembela. Jadi begini. Yang dikatakan sholat tarawih, kita selesai sholat isya nyambung. Langsung tarawih Pak Kiai. Nah, kalau sholat tarawih ini dilarang 4 rakaat satu salam. Dilarang memang Dembela. Yang dilaksanakan 2 rakaat 1 kali salam. Mau dijalankan 20 rakaat atau 8 rakaat, silakan. Tapi jangan 4 rakaat 1 kali salam. Itu tidak dibenarkan. Itu salat tarawih. Nah, waktunya selesai salat isya. Adapun sholatul lail dan tahajud ada 3 waktunya oleh Rasulullah. Waktu yang pertama sepertiga awal malam. Kira-kira dari jam 8 sampai jam 10 itu sepertiga awal. Dan yang kedua waktu tengah malam. Yang dikatakan tengah malam dari jam 10 sampai jam 3. Jam 3 nah, dini hari. Nah, sudah itu sepertiga akhir. Nah, sepertiga akhir itu dari jam 3 sampai dengan terbit fajar. Ini yang berat ini Pak Kiai. Tetapi itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Dan doa yang paling makbul di situ pula lah. Maka pada salatul lail itu orang tidak tidur. Jadi ini boleh dibikin 4 rakaat 1 salam. Yang salatul lail. Dan tarawih enggak.
Tarawih enggak boleh. Harus 2 rakaat. Iya. Nah, salatul lail ini boleh 4 rakaat 1 salam. Apa bedanya dengan tahajud? Ya. Tahajud apa itu Pak? Tahajud itu berarti orang bersungguh-sungguh. Melawan kantuk. Iya. Karena dia harus tidur dulu. Iya. Dan harus bangun sebelum jam 3. Iya. Boleh Dembela. Dia kan mungkin aja orang tidur jam 8 jam 10 bangun. Ya itu namanya seperti ke awal. Ya, ada juga orang yang tidur jam 10 mungkin jam 3 bangun. Itu tengah malam. Tengah malam. Nah, kemudian dia tidurnya akhirnya jam 3:30 bangun. Nah, itu namanya sepertiga akhir. Dan ini yang paling baik. Jadi sebelum sahur dia bisa tahajud dulu Pak. Lantas Dembela, kalau tahajud itu harus ada salat sunat iftitah 2 dulu. Jadi tidak disebut tahajud kalau orang tidak tidur. Jadi harus tidur dulu baru dikerjakan iftitah 2 rakaat. Iftitah? Ya, salat pembuka. Pembuka pakai. Salat pembuka. Pemanasan nih. Iya, pemanasan. Biasanya Nabi karena mengantuk sekali, dia bangun, dia berwudu, kemudian salat sunat 2 rakaat iftitah, pembuka. Itu niat yang kemana pakai itu? Aku salat sunat iftitah. Itu hadis Sahih Muslim. Nah, itu dilakukan Nabi. Nah, lantas sesudah itu beliau baca Quran dulu supaya hilang betul kantuknya, baru salat tahajud. Nah, kalau salatul lail itu tidak pakai iftitah. Langsung 8-3. Kalau tahajud 2 dulu, baru 8, baru 3 rakaat witir. Lantas, di sini boleh juga melakukan 4 rakaat 1 salam. Salat tahajud itu Pak? Ya, salat tahajud yang salatul lail boleh 4 rakaat 1 salam. Sehingga Nabi mengatakan tidak usah aku tanya buruk baiknya. Salat ini boleh 2 rakaat 1 salam, boleh 4 rakaat. Nah, itu penjelasan Nabi. 1 kali tahiyat pakai. 1 kali tahiyat. Nah, begitu Dembela. Iya. Saya kira jelas ini Pak. Iya. Saya kira sudah terjawab ini Pak. Iya, sudah habis. Mulyati tadi ini Bontoa. Sekarang Pak kita lanjut lagi untuk menjumpai Tati atau Mamaknya Mulyati dengan alamat Jalan Mangadu nomor 27 ke Kelurahan Masbo atau Malbo barangkali pakai. Apa itu Malbo? Manggarak Bombang barangkali karena ini Takalar nih pakai. Saya betul Takalar. Ya. Apa dia bilang? Pertanyaannya. Ada di lupa ini tadi pakai ini. Apa itu? Pertanyaannya ini mengenai gosok gigi. Di waktu pagi ini. Ya, sebenarnya itu larangan tapi sifatnya afdal Dembela. Begitu Pak. Kalau dapat ditinggalkan lebih bagus. Kalau digosok gigi pagi-pagi itu tidak merusak ibadah puasa. Nah, itu. Iya, tidak merusak. Asalkan jangan sambil masuk gigi menelan juga air. Iya. Itu tadi pakai untuk dari Tati ini saya bacakan pertanyaannya. Ada seorang bayi meninggal dunia pada malam takbiran, tepatnya jam 5 sore. Penguburannya sehabis pulang sembahyang Idul Fitri. Nah, pertanyaan pakai, apakah ada dosanya bagi orang tuanya? Nah, ini pertanyaan, apakah enggak dosa bagi orang tuanya? Nah, ini tulisannya enggak terlalu jelas ini pakai ini. Malam. Iya. Coba ulang tanyanya Dembela. Ada seorang bayi meninggal pada malam takbiran, tepatnya jam 5 sore. Penguburannya sehabis pulang sembahyang Idul Fitri. Jadi besoknya baru dikebumikan ini pakai. Iya. Pertanyaannya, apakah enggak dosa bagi orang tuanya? Karena terlambat ditanam. Terlambat ditanam. Begini Dembela. Memang Nabi menganjurkan asri'u bil janazah fa in kanat shalihatan qarrabtumunaha. Segera jenazah itu ditanam. Kalau dia orang baik supaya segera dinikmatinya amal baiknya. Begitu pakai. Tapi disegerakan. Dinikmati. Tapi kalau orang jahat bagaimana? Nah, segera juga ditanam. Supaya segera juga mendapat. Selain dari itu, tapi Nabi bilang supaya kau terlepas dari fitnahnya. Begitu pakai. Untuk terlepas dari fitnah segera juga ditanam. Jadi sama orang baik, orang tidak baik sama-sama harus disegerakan pakai. Nah, ini dia meninggal jam 5, kenapa selesai sholat Idul Fitri baru ditanam? Begitu ceritanya. Apakah enggak dosa?
Sebenarnya tidak, karena memang waktu sangat membutuhkan. Kalau dia pergi naik dulu, berarti sholat id tidak dapat dilaksanakan oleh keluarganya. Maka dia tinggalkan mayit itu dengan keluarga di rumah, maka yang lain pergi sholat dulu. Nanti setelah. Kalau dia mau pergi antar ke kubur, orang tidak ada. Yang menggali kubur mana? Orang pergi lebaran semua. Pergi orang lebaran. Di situ letak persoalannya. Tidak ada masalah itu, Demila. Nah, sekarang pertanyaan berikut Pak Kiai, apakah orang yang meninggal pada maksudnya malam takbiran barangkali ini, bukan bulan takbiran, dijamin surga? Katanya pintu surga terbuka. Nah, seandainya orang jahat yang meninggal, gimana ini Pak Kiai? Saya kira kata-kata hadis ini begini, Demila. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Itu hadisnya. Di mana pada bulan Ramadan itu umat Islam diwajibkan berpuasa. Dan pada bulan Ramadan itu terbuka pintu surga, terkunci pintu neraka, dirantai setan. Nah, itu bunyi hadisnya. Setan dirantai. Maka bila setan dirantai, maka surga terbuka. Kenapa? Karena setan tidak mendorong orang berbuat jahat. Jadi karena itu neraka tertutup. Jadi karena orang tidak berbuat jahat. Dia tidak mengadakan aktivitas provokasi, Pak. Nah, perlu yang dipahami Dembela, setan itu di mana? Nah, setan itu berada dalam tubuh manusia. Yang pertama di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 36 sudah menjelaskan. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Bahwa orang yang lalai hatinya mengingat Allah, maka kami dampingkan setan di dalam hatinya. Nah, setan itu yang disebut dalam Al-Quran yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu berbisik ke dalam dada manusia karena dia menompang melalui aliran darah. Aliran darah Pak Kiai. Aliran darah manusia itu pusatnya ke jantung. Jantung itu di dalam dada. Karena itu dikatakan dalam Quran, maka setan itu berbisik kepada dada manusia. Nah, orang berpuasa dia tidak dapat bisik. Begitu Pak. Tidak makan kok. Lapar dong. Makan nih. Tidak ada orang lihat. Tidak ada orang lihat. Tapi orang berpuasa, kok saya puasa masa saya makan? Nah, setan tidak berhasil. Tidak berhasil, gagal. Jadi orang ini merantai setan. Nah, sudah itu dia pergi ke masjid. Dia bawa sandal tua. Nah, di waktu mau pulang dia cari itu sandal tua. Setan bisik. Yang didapat kenapa dicari sandal tua? Banyak ini sandal baru. Cepat-cepat saja masukkan kakimu, bawa bisa pulang dipakai cepat. untuk lebaran. Untuk lebaran ini. Tapi orang berpuasa bilang, yang punya saya cari. Akhirnya setan terbirit-birit lagi, terantai lagi. Maka orangnya tidak berdosa. Itu yang membuat terbuka surga Dembela dan terkunci neraka bila manusia mampu merantai setannya. Tetapi kenapa banyak bulan puasa sandal-sandal baru melayang masjid? Barangkali tidak banyak orang yang membuka rantainya sendiri tuh setan pakai. Nah, karena dia tidak mampu merantai setannya. Setannya bisik bilang, kenapa kau cari sandal tua? Ini yang baru cepat-cepat aja. Terus dia lakukan, itu putus rantainya. Artinya manusia tidak mampu merantai setannya. Nah, kalau orang ini mati bulan puasa, bulan apa saja, tidak ada urusan. Masuk surga, bukan masuk surga, masuk neraka malah. Nah, begitu. Jadi yang masuk surga, terbuka surga bagi orang yang mampu merantai setan. Terkunci neraka bagi orang yang mampu merantai setannya. Begitu Dembela. Saya kira jelas ini Pak Kiai. Jadi orang jahat itu orang tidak mampu merantai setan walaupun mati bulan puasa. Masuk neraka juga. Tidak jadi bukan tidak menjadi masalah itu pakai tidak. Bukan menjadi jadi yang jadi persoalan di sini kemampuan merantai setan menjadi sebab terbuka surga, terkunci neraka. Begitu. Nah, ini ada titipan ini Pak Kiai. Tadi ini ada 2 surat yang dimasukkan dalam amplop, tapi pengirimnya namanya Tuan Baso ini Pak. Tuan Baso. Tuan Baso ini mengirim kepada Pak Kiai dan Dembela. Pertanyaannya,
ini bulan puasa atau Ramadan. Ya. Masalahnya saya tidak bisa sepenuhnya puasa sebulan penuh. Ya. Nah, sedangkan sehari saja rasanya bukan setengah mati tetapi setengah hidup. Karena saya orang sakit mah, tidak bisa lambat makan. Pertanyaannya pakai apakah yang harus saya lakukan? Ya. Begini Demela. Ya. Kalau orang penyakit mah itu kan ususnya luka. Ya, betul Pak Kiai. Ya. Dan itu selalu maunya diisi. Ya. Kalau dia berani puasa, itu malah jadi obat. Malah jadi obat Pak Kiai. Jadi obat. Karena kalau dia puasa jadi kering, lukanya bisa sembuh. Tapi memang bertahan setengah mati. Andai kata dia berjuang mati-matian, insya Allah tidak mati karena puasa itu. Tapi penyakitnya bisa sembuh. Penyakit bisa sembuh Pak Kiai. Tapi kalau orangnya memang tidak bisa tahan, ya sudahlah, dibenarkan dia untuk bayar fidyah. Tapi nyatanya dia bisa berpuasa 3 hari macam-macam ya. 3 hari Pak Kiai ini membaca buku. Tapi mungkin tidak seterusnya katanya. Seharusnya dia teruskan itu. Sudah dapat 3 hari, maka dia teruskan, maka itu jadi obat. Memang ada di sambung ini Pak Kiai. Kadang saya dengar, akhirnya apakah pertanyaan itu gimana? Kadang saya dengar puasa 3 hari katanya cukup mengimbangi puasa yang 30 hari. Ini yang puasa awal barangkali puasa pakai bambu itu. Puasa awal, puasa tengah dan puasa akhir. Puasa bambu ditutup ujung, tutup pangkal. Yang di tengah kemana lari? Iya. Itu tidak benar itu Demela. Jadi karena 1 bulan bukan 3 hari. Sebulan itu 30. 30. Begitu. Jadi tetap tidak benar itu Pak Kiai. Tidak benar. Kita lanjut lagi. Dan sekarang kita menuju ke Polmas ini Pak Kiai. Untuk menjumpai M. Dahlan Kaco, Desa Andau, Kecamatan Duyo, Kabupaten Polmas. Apa cerita Demela? Ini mengenai masalah salat Idul Fitri ini Pak Kiai. Dikatakan berhubung karena M. Dahlan Caco ini melihat pelaksanaan salat Idul Fitri yang dilakukan orang di kampungnya, ada 2 cara yang berbeda Pak Kiai. Yang pertama, dalam salat Idul Fitri pada rakaat pertama bertakbir mengangkat tangan sekali. Bertakbir mengangkat tangan sekali saja. Kemudian membaca takbir 7 kali dengan tidak lagi mengangkat tangan. Demikian pula pada rakaat kedua bertakbir mengangkat tangan sekali saja, kemudian membaca takbir 5 kali dengan tidak lagi mengangkat tangan sampai akhir. Model yang kedua pakai dalam salat Idul Fitri pada rakaat pertama bertakbir mengangkat tangan, kemudian membaca takbir 7 kali dengan mengangkat tangan kembali. Demikian pula pada rakaat kedua bertakbir dengan kemudian membaca takbir 5 kali, mengangkat tangan sampai akhir. Yang ditanyakan pakai dari kedua syarat pelaksanaan salat Idul Fitri ini, manakah yang dapat dipandang madhab ini pakai sah menurut pandangan syariat Islam? Begini Demela, soal mengangkat tangan dalam takbir memang ada hadis-hadis yang sebagian ulama memandang tidak sahih. Jadi mengangkat tangan yang pertama itu takbiratul ihram. Di rakaat kedua mengangkat tangan itu disebut takbir intiqam. Adapun setiap takbir angkat tangan, mereka ini menganggap bahwa di situ tidak sahih. Karena itu dia tidak mau angkat tangan. Hanya membaca takbir. Takbir saja dibaca dengan tidak mengangkat tangan. Jadi hanya 2 kali. 1 kali waktu takbiratul ihram, 1 kali takbir intiqam. Itu. Adapun orang yang melakukan 7 kali bertakbir, 7 kali angkat tangan di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua, ke-5 kalinya angkat tangan, menganggap hadis itu sahih. Itu aja bedanya. Itu pendapatnya, perbedaannya Pak Kiai. Nah sekarang mana yang lebih kita serahkan saja kepada jamaah. Asal dia sembahyang, jangan karena tidak angkat tangan tidak sembahyang. Begitu Demela. Itu kan persoalan hadis, itu persoalan orang ahlinya. Yang ahli dalam hadis. Maka bagi kita ini ikutilah mana yang kita yakini. Begitu Pak Kiai. Singkat sekali nih jawabannya Pak Kiai. Dan untuk M. Dahlan ini, M. Dahlan tadi di Polmas.
Dahlan Kaco, Desa Andau, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polmas. Terima kasih atas perhatian Anda, dan Pak Kiai telah menjawab sesuai dengan pertanyaan Anda. Sekarang Pak Kiai kita menuju ke Bantaeng. Bantaeng lagi. Bantaeng, tetangganya ke Kabupaten Jeneponto. Saya pernah dengar dari salah satu orang tua di kampung bahwa kalau kita sudah meninggal dunia, kita masih mengerjakan sholat seperti waktu kita di dunia ini. Begitu menurut pendapatnya Pak Kiai. Dan saya juga pernah tanyakan para jemaah tabligh yang pernah datang di kampung. Jawabannya katanya, jadi andai kata orang yang meninggal dunia itu orang yang semasa hidupnya selalu menunaikan waktu salat, dia bisa saja beruntung karena dia masih bisa salat. Saya mohon penjelasan dari Pak Kiai. Gimana nih Pak Kiai jawabannya? Begini, mereka beranggapan bahwa di dalam kubur di dalam kubur Pak Kiai masih tetap menjalankan ibadah sholat. Orang yang meninggal. Ini Dembela terus terang. Saya tidak mendapatkan dalil itu. Tidak ada dalilnya Pak Kiai. Tidak ada suatu dalil yang saya jumpai bahwa mereka di dalam kubur mendapatkan sholat, melaksanakan sholat. Tapi yang saya dapat di dalam hadis terang-terangan sekali, hadis Sahih Muslim. Bila orang itu semasa di dunia tidak ada amal kebajikannya, maka di dalam kubur dia akan diazab dengan cara satu, dipukul oleh malaikat mungkar wa nakir dengan sepotong besi. Dipukul kepalanya Pak Kiai. Pokoknya badannya, kepalanya. Wa yadribu darbatan min hadidin, kata Nabi. Dia dipukul oleh malaikat mungkar wa nakir dengan sepotong besi sehingga ia berteriak-teriak dengan sekeras-keras suara yang dapat didengar oleh seluruh makhluk yang ada di dunia, kecuali jin, manusia tidak dengar. Tidak dengar Pak Kiai. Sebab kalau dengar sembahyang orang tidak ada lagi lebih yang punya rumah di pinggir kubur. Itu satu siksaan. Siksaan yang kedua Dembela, dia dijepit oleh kubur, kata Nabi, sebagaimana sebiji telur dijepit gunung batu. Bayangkan. Jadi sama dengan pisang ngepek itu pakai barangkali. Gunung batu lagi. Gunung batu. Sedangkan sepatu aja injak telur. Habis nih. Itu siksaan. Jadi tidak ada cerita sholat. Sebaliknya, kalau orang-orang yang mati ini dengan husnul khotimah, mati yang baik dengan ibadahnya yang baik, maka kepadanya dipertontonkan surga pagi dan sore. Coba Dembela bayangkan, menonton. Jadi baru dalam tahap dipertontonkan itu surga bukan pagi. Main indahnya surga barangkali jadi sudah nikmati. Jadi itu nikmat sekali. Sedangkan di dunia saja orang menonton film tersanjung sampai hangus nasi. Begitu Dembela. Lupa keasikan dia. Itu. Jadi itu jawabannya Pak Kiai. Yang kedua, saya pernah membaca sebuah buku risalah doa oleh Jafar Sabron. Di dalam buku itu menjelaskan surat atau ayat yang biasa dibaca di dalam salat sunat tahajud. Ayat kursi 10 kali setelah Al-Fatihah, begitupun dengan rakaat kedua. Dan saya juga pernah dapat penjelasan dari buku lain, ayat surat yang dibaca Al-Ikhlas rakaat pertama dan surat Al-Kafirun pada rakaat kedua. Dan sampai sekarang Pak Kiai, saya masih ambil petunjuk dari buku risalah doa dengan cara setelah saya baca 1 kali ayat kursi, dari tangan saya lipat 1 dan begitulah seterusnya sampai 10 kali. Pertanyaan Pak Kiai, apakah salat sunat tahajud saya ini sah? Dan cara hitungan lipatan tangan. Begini Dembela. Salat tahajud, salat duha, mereka membaca satu surat diulang 10 kali. Diulang 10 kali ayat kursi. Itu tidak benar. Itu salah paham. Benar Pak Kiai. Salah pahamnya begini. Nabi kalau dia sholat tahajud membaca sekurang-kurang 10 ayat. Olehnya dibaca 1 ayat dijadikan 10. 1 dijadikan 10. 10 diulang. Padahal pengertian 10 ayat dari ayat 1 sampai ayat ke-10 baru berhenti. Bukan 1 ayat diulang-ulang sampai 10.
Nah, ini kesalahan menerjemahkannya Dembela. Iya, iya, salah persepsi ini Pak Kiai. Ya. Dia baca duha 10 kali pada sholat duha. Tidak benar itu. Yang harus dibaca ya jangan kurang dari 10 ayat. Nah, itu maksudnya. Bukan satu ayat diulang 10 kali. Itu tidak benar itu Dembela. Gitu. Saya kira cukup jelas pertanyaan dari Pak Kiai. Kemudian ini dari mana nih Pak Kiai? Oh, dari Pindrang. Dari Pindrang bertemu Rustan Hasan Tajang di Jalan Ahmad Yani Lor 15, Pacongkang, Kabupaten Pindrang. Apa ceritanya? Yang ditanyakan Pak Kiai, ceritanya nih Pak Kiai. Saya sering melihat bila terjadi kecelakaan, apakah itu tabrakan atau lainnya, yang mengakibatkan jatuh korban di jalanan, sulit sekali mendapatkan orang yang mau menolong. Mobilnya dipakai mengangkut korban ke rumah sakit. Alasannya jangan sampai si korban ini meninggal di atas mobil dan membawa sial. Pertanyaan Pak Kiai, bagaimana Pak Kiai melihat permasalahan ini sehingga selain daripada mobil ambulans tidak boleh mengangkut orang yang sudah meninggal? Memang ada banyak orang yang berpendapat begitu. Ini namanya tatayur. Ya, pernah dibahas itu Pak Kiai ya. Tatayur artinya merasa sial. Ya. Dan ini penyakit yang berkembang dalam masyarakat. Ya. Macamnya banyak. Ya, orang mati tidak boleh dibawa oleh mobil penumpang. Dan yang kedua, kalau mobil injak kucing itu nanti hati-hati dapat sial. Bisa dapat sial atau bahkan dapat kecelakaan juga. Nanti orang sedang makan tidak boleh ditinggalkan. Iya. Atau berbunyi burung hantu tengah malam tanda ada orang mati besok pagi. Itu namanya tatayur. Dan ini merusak keimanan. Karena dalam Quran Dembela sudah ada pada surah Al-A'raf ayat 131. Ala inna ta'irahum, kata Tuhan, ingatlah segala kesialan yang menimpa mereka itu adalah dari Tuhan. Cuma kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, itu firman Allah dalam Al-Quran. Jadi kesialan itu bukan karena orang mati dinaikkan ke mobil yang bukan mobil ambulans. Tidak ada itu Dembela. Cuma mungkin ada maksud lain. Kalau ada penumpang dilanjutkan orang mati, nanti orang penumpang turun semua. Jadi itu rugi. Tapi kalau mobil kosong nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi karena itu mereka hanya mau dengan mobil ambulans. Kalau mobil penumpang tidak mau, tapi alasannya demikian sebenarnya. Kalau nanti ada mau bawa orang, dia lihat orang mati, tentu tidak mau naik. Tentu rugi ini yang punya mobil. Itu sebenarnya. Itulah jawaban untuk Saudara Rustan Hasan Tajang di Kabupaten Pindrang. Semoga dapat dipahami jawaban dari Pak Kiai. Berapa pertanyaannya Dembela? Ada 2 Pak Kiai, saya lupa ini. Tapi waktu sudah tidak mengizinkan Pak Kiai ini. Nanti kita akan sambung subuh berikutnya. Baiklah Pak Kiai, saya mau pulang dulu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.